apa-apa, Ru. Iya. Santai. Nggak dilarang kan ngerokok kan? Ah, nggak apa-apa, kita bebas. Kita bebas. Santai aja. Oke. Kita langsung ketemu dengan Dadakan ya. praktisi hukum. Dadakan ya. Ya. Dadakan ya. Dadakan yang ya. Yakin kaligane kudukan harus ada informasi yang tersampaikan kepada publik. Iya. Iya kan? Iya. Selama ini Bang Rusandi sebagai praktisi hukum yang memang mengikuti ataupun jadi ini ya, jadi Ya, saya pengacaranya dari sejak mereka berdua itu ditangkap. Ditangkap mulai disidik, diperiksa, itu saya yang mendampingi gitu. berarti di kasusnya di Pak Oman kan? Kasus Pauman, satu keluarga pembunuhan berencana satu keluarga, Bapak almarhum Sahroni dan Mas itu. Budi. Iya. Kasusnya itu. Nah, Bang, untuk perjalanan kasus seperti apa sih Bang? Abang kan sempat meluap-luap tuh, Iya. iya kan? Iya. Untuk perihal keterangan dari Prio, Hmm. iya. Nah, itu kan banyak publik juga nih. Iya. Bingung. Publik juga mempertanyakan kan, ini Prio apakah pelaku utama atau adalah yang lain pelaku utamanya? Nah, terus Iya. kenapa Prio sendiri itu sampai ada dugaan membuat surat, kalau Iya. tidak salah ya, Iya. ya, membuat surat menyatakan bahwa melepaskan Iya. ataupun meloloskan 3 orang yang diduga menjadi pelaku utama. Iya. Seperti apa sih Bang? Ya, jadi kalau pada akhirnya berkesimpulan meloloskan itu sebenarnya kesimpulan saya ya, kesimpulan saya pribadi gitu, karena semuanya kan berdasar pada testimoni pribadi dari saudara Prio yang dia sampaikan di sidang pertama tuh, Mas. Iya. Jadi sidang pertama saya masih mendampingi, saya masih sebagai advokat penasihat hukumnya. Pada sidang pertama biasanya kan umumnya ya memang pembacaan dakwaan ya, tapi begitu masuk saya melihat Prio itu lagi membaca gitu, sedang membacakan suatu pernyataan atau ungkapan lah semacam itu gitu. Nah, di mana dia isi daripada ungkapannya itu sama sekali berbeda dengan apa yang ada di BAP gitu. Dengan dia menyebutkan ada beberapa pelaku yang lain gitu kan. Kalau nggak salah itu jumlahnya semuanya 4. Kemudian diketahui 4. Ada saudara Aman Yani disebut di situ, kemudian saudara Joko, kemudian saudara Hadi, dan satunya saudara Yoga gitu. Nah, maksud saya untuk apa sih saudara Joko ini menyembunyikan selama ini gitu kan, menyembunyikan keberadaan sosok pelaku yang lain itu gitu. Toh sejak dia ditangkap gitu, durasi penyidikannya itu kan sangat lama, 3 bulan lah, 90 hari itu full. Semenjak dia ditahan itu bulan September ya, saya ingat betul 8 September saya awal mendampingi sampai dengan kalau nggak salah itu Januari, Februari. Dan sidang itu kan baru kemarin ya, sudah masuk bulan Ramadan gitu kan, sidang itu. Nah, rentang waktu yang cukup lama ini, masa sih gitu kan, dia tega menyembunyikan nama-nama itu gitu. Apalagi dia dalam testimoninya, dalam keterangannya dia sempat bersama-sama gitu kan, bersama-sama keempat orang itu. Dan terakhir saudara Joko kalau nggak salah malah ikut bersama mereka gitu, Prio dan Ririn itu ke Jatibarang gitu. Namun kemudian turun di Jatibarang. Nah, harusnya ya kalau dia tidak ingin dicap sebagai orang yang menyembunyikan atau melarikan pelaku kejahatan. Ya dia turun di situ, kan ada polsek terdekat kan. Dia lapor bahwa, Pak, saya habis dipaksa melihat suatu pemandangan gitu kan, terjadinya pembantaian dan pembunuhan gitu. Dan saya juga tidak bisa berlari gitu kan, dalam tekanan atau apa, kan dia bisa seperti itu. Kalau apa yang dia ceritakan itu benar gitu. Tapi lagi-lagi saya nyatakan bahwa itu semua bohong gitu. Dan pelakunya nggak ada lain, hanya mereka berdua itu. Saya bukan tidak menghargai gitu kan ungkapan si Prio ini. Tapi yang namanya orang itu kan ditanya baik-baik, diperiksa baik-baik. Tidak ada itu yang namanya waktu pertanyaan kemudian menjawab terus dipukul, tuh nggak ada. Karena di situ saya mendampingi gitu. Saya mendampingi dan tanya jawab itu biasa. Penyidik menanyakan, terperiksa menjawab gitu kan. Terus gitu kan, satu persatu pernyataan disampaikan oleh penyidik dan dijawab oleh yang diperiksa gitu. Jadi pemukulan untuk mengakui gitu BAP, pemeriksaan itu
demi Allah ya, tidak ada gitu. Saya sendiri advokat, saya penegak hukum, tidak mungkin saya membiarkan gitu kan kalau sampai terjadi Intimidasi, pemaksaan, intimidasi, apalagi penyiksaan gitu pada saat pemeriksaan. Tidak mungkin saya diam. Tudingan yang dilayangkan itu terjadi penyiksaan di saat BAP. Ya itu kan yang disampaikan oleh saudara pengacara Tony gitu kan, bahwa ada penyiksaan apa. Ya kalau ada seperti itu laporkan saja ke Propam gitu. Karena itu misalnya tindakan kepolisian gitu kan. Tapi kalau yang namanya penangkapan, pengamanan orang, itu yang tahu persis kondisi apa yang harus dilakukan oleh petugas di lapangan. Itu petugas di lapangan pada saat awal penangkapan gitu. Ya? Kan. Oke. Bisa tidak kooperatif, bisa segala macam pertimbangan gitu. Upaya melarikan diri atau penyerangan, membahayakan masyarakat yang lain, petugas dan masyarakat yang lain, itu diskresinya ada pada komandan lapangan gitu. Jadi sesuai SOP-nya itu sesuai eskalasi tingkat kesulitannya gitu. Baik. Nah itu di luar konteks penyidikan ya, itu masih lidik gitu. Yang namanya penyidikan itu ketika sudah di kantor, dibawa ke ruangan unit gitu, di BAP, itulah penyidikan. Oke, saya pertegas lagi di sini Bang. Di waktu BAP ini berarti Abang ada ya? Ada, saya ada kan fotonya juga ada. Dan tidak melihat terjadinya apa yang ditudingkan? Tidak ada. Penyiksaan itu tidak ada? Tidak ada penyiksaan itu. Santai kok, ngobrol santai. Apalagi Ririn kan masih sakit ya, masih ada perban, segala macam, masih memar gitu. Masih sulit berbicara, kita tungguin kok. Sampai jam 3, sampai subuh kita. Dari sore karena kalau Prio cepat, karena Prio lebih kooperatif ya? Iya, lebih kooperatif dan lebih bisa menyampaikan peristiwanya, ureannya gitu, secara rinci gitu. Kalau Ririn itu kan memang karena sakit ya, karena masih memar, sulit untuk mengungkapkan, kita tungguin kok lama. Minum dulu gitu kan, terus supaya tenang gitu kan, supaya jernih pemikirannya, nggak apa-apa lama, kita tungguin kok. Waktu itu kita tungguin sampai jam 3 pagi, selesai pemeriksaan. Nah, kira-kira seperti apa Bang? Untuk gambaran proses sidang ke depannya seperti ini? Ya saya pikir kalau pengacara Tony ingin meringankan gitu kan. Pertama, sudah sulit ya, dia mau menggunakan strategi apapun, selain dia menyalahkan polisi, karena orang semua ini ya seksi gitu kan, kalau viral kan polisi brengsek, polisi bobrok gitu kan, polisi tidak benar, itu kan orang riuh ya, riuh gitu. Nah kecuali itu ya, tapi kalau dia ingin masuk kepada materi pembuktian, ya tinggal apa yang dia ragukan dari dakwaan jaksa ini, dia bantah gitu. Dia bantah, dia siapkan argumentasi hukum pembelaan dalam konteks pembuktian gitu. Kan diberikan kesempatan advokat dan penasihat hukum oleh majelis hakim kan untuk menyampaikan sama perannya dengan jaksa gitu. Boleh menyampaikan bukti yang lain, bukti yang berseberangan dengan apa yang sudah dibuktikan oleh jaksa gitu. Misalnya sidik jari gitu kan, dia bisa menghubungi ahli sidik jari, kemudian ahli IT gitu kan untuk mendeteksi gambar video gitu kan, misalnya ahli telematika gitu kan, secara forensik ya, dia secara forensik digital gitu kan, dia harus bisa menghadirkan untuk menjelaskan yang sebaliknya gitu, bukan menyalahkan. Itu salah kalau menyalahkan. Kalau menyalahkan produk penyidikan itu di samping salah juga tidak etis. Yang boleh itu memberikan pembanding bahwa negara melalui jaksa penuntut umum seperti ini buktinya. Nah itu nggak bisa disalahkan gitu. Tapi kita pembela menyediakan juga pembandingnya gitu. Dari ahli apa gitu yang kita mau kritisi gitu kan, yang kita mau kritisi, mau komentari dari semua alat bukti yang disajikan oleh JPU gitu. Itu perjuangan yang normatif gitu, perjuangan yang elegan gitu kan, yang bisa diterima oleh proses peradilan di Indonesia gitu. Tapi kalau menyalahkan proses penangkapan, misalnya dengan adanya kekerasan atau apa, ya itu juga ada pintunya. Silakan ke Propam gitu kan, dilaporkan misalnya ada tindakan. Nanti kan ada argumentasi juga dong kepolisian kenapa sampai melakukan hal seperti itu. Toh nggak indramayu saja, nggak di kasus ini saja, banyak kok. Yang Purwakarta kemarin juga pembunuhan yang pelaku hajatan itu kan, itu juga sama, ditembak juga, dihadiahi timah panas lah bahasanya seperti itu kan.
Artinya begini, publik juga kan sempat banyak ya, artinya tayangan-tayangan itu kan muncul waktu sidang seperti itu. Artinya publik juga mempertanyakan, apakah statement yang disampaikan oleh Bang Tony sendiri itu coba mengaburkan, ya kan, perkara hukum yang sedang berjalan, yang sedang dilakukan sidang ini, atau seperti apa, Bang? Jadi kalau mengaburkan, lagi-lagi masih dalam konteks ya, masih dalam konteks pembelaan, mengaburkan yang fokus pada detail unsur pidananya gitu. Yeah. Rangkaian perbuatannya yang harus dikomentari oleh penasihat hukum, gitu, oleh pembela gitu. Itu nggak masalah, bukan mengaburkan ya. Tapi kalau misalnya meyakini apa yang ditulis oleh Prio gitu, ya saya pikir ini sesat gitu. Karena kenapa tidak disampaikan pada saat proses penyidikan? Akhirnya apa? Saya tuduh Prio ini melarikan penjahat. Kalau omongannya Prio dalam tulisan itu benar ya, berarti dia dengan sengaja gitu kan melepaskan orang yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan pembunuhannya gitu. Artinya ini kan menyita perhatian publik luas untuk kasus pembunuhan satu keluarga, almarhum Haji Saroni. Itu banyak juga yang menuding ini bahwa perbuatan biadab. Adapun sampai Prio melakukan hal itu berarti lebih biadab seperti itu. Iya, dia dengan gamblang artinya kan membuat lari penjahat kan. Sekarang oleh pengacaranya menyalahkan polisi. Kenapa nggak menyalahkan Prio-nya gitu? Prio, kenapa kamu waktu itu tidak menarik tangannya gitu, menahan kakinya sambil teriak gitu kan? Atau segera lapor polisi di Polsek Jatibarang. Itu Pak, orangnya dibulak, baru turun dari mobil saya. Dia telah membunuh. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa ujuk-ujuk sekarang malah membalikkan keadaan, memelintir keadaan gitu, memelintir narasi, menyuruh polisi? Kenapa nggak ditegur kliennya gitu kan, si Prio? Kenapa Prio waktu itu kamu suruh lari gitu kan? Gitu. Karena kan semua peristiwa ini, dosa besar ini tanggung Prio. Iya. Gitu, ya ada apa dengan Prio kan? Iya. Apa yang diuntungkan? Saya pikir nggak ada ya. Selain dia terjerembab sendiri gitu kan, membuat cerita bohong gitu kan, yang sulit untuk dicerna akal sehat gitu. Dan akhirnya menjadi bumerang bagi dia. Akan menjadi bumerang karena majelis hakim itu orang pinter, orang yang sudah terbiasa mengadili. Dia berdinas di semua banyak tempat ya, nggak di Indramayu saja gitu, di Pengadilan Negeri Indramayu saja. Dia sebelum ke Pengadilan Negeri Indramayu itu, Pak Hakim itu sudah banyak pengalaman di daerah-daerah lain yang lebih sulit dari ini, yang lebih terdakwanya itu lebih drama dari ini, yang lebih banyak tidak mengakunya gitu, mencari alibi, menghindari jerat hukum. Itu mereka sudah majelis hakim itu sudah berpengalaman. Sudah terbiasa ya. Dia sudah terbiasa menghadapi sebuah kasus-kasus yang memang sifatnya tabu. Iya. Supaya bisa cerah. Iya, dan hakim itu kan diam gitu. Walaupun misalnya dalam pemeriksaan pidana itu hakim aktif ya, doktrinnya seperti itu. Jadi hakim boleh menggali gitu, secara aktif. Kalau di perdata pasif dulu, kalau sekarang perdata juga ikut aktif peranan hakimnya gitu dalam memeriksa, mengungkap kebenaran material gitu. Satu pesan Bang sebagai penutup, keyakinan Abang untuk kasus ini seperti apa? Jadi saya berpesan ya bahwa sudah tidak ada lagi pelaku lain. Percayalah atas kerja kepolisian selama ini, penyidikan. Ada saya di situ dan saya ini advokat disumpah untuk menegakkan hukum dan keadilan, termasuk di dalam praktek mendampingi orang. Mustahil kalau ada orang digebuk di depan saya untuk menandatangani sesuatu, saya diam saja. Tidak mungkin. Kredibilitas saya diuji sebagai advokat gitu. Dan saya bukan advokat kemarin sore, banyak saya ratusan menangani kasus termasuk pembunuhan gitu di banyak tempat. Tidak ada yang seperti ini. Contoh Mirna Solihin ya, kopi sianida. Kopi sianida dulu di Jakarta. Itu Jessica Kumala Wongso itu tidak mengaku dari awal. Tidak mengaku perbuatan membunuhnya itu, memberikan racunnya itu dari awal penyidikan. Bukan ujuk-ujuk di muka persidangan. Jessica Kumala Wongso itu dari awal memang nggak ngaku gitu. Terlepas ya dia memang tidak betul-betul tidak mengakui atau tidak melakukan atau tidak mengakui gitu, perbuatannya. Tapi dia konsisten dari awal. Jadi pengacara juga tahu. Waktu itu Pak Otto Hasibuan kalau nggak salah ya pengacaranya. Jadi dia enak mengeksplor sesuatu gitu, bukan
sudah naik ke persidangan dan sudah disidang, baru di situ dia membuat pengakuan yang seperti petir. Berubah-ubah ya? Iya, Mengejutkan. mengejutkan semua orang gitu. 4 nama disebut sekaligus gitu. Kalau satu saja mungkin ini ya. Oke, itulah bincang-bincang dengan praktisi hukum Bang Ruslandi yang tengah mengawal kasus pembunuhan satu keluarga di Pak Oman. Semoga kasus ini dapat terbongkar sehingga siapa sesungguhnya pelaku-pelaku dalam insiden kasus pembantaian satu keluarga di Pak Oman. Kita akan terus ikuti bagaimana perkembangannya perjalanan peradilan di Indramayu.